Kemarin saya memutar video ini untuk Anda tentang katakanlah seorang pemuda Inggris yang tampak terkejut melihat orang-orang mengantre untuk masuk ke dalam kereta. Silakan lihat. Kenapa mereka mengantri? Kenapa mereka berbaris? Kamu sebenarnya bisa langsung melewati antrean dan naik kereta. Apa-apaan ini? Saya langsung setuju. Mereka semua ada di antrean. Kamu sebenarnya bisa langsung ke pintu, bro. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua berbaris? Lihat mereka. Masuk saja ke dalam kereta. Aku bahkan tidak ingin masuk ke dalam kereta. Hidup ini sudah rusak. Semua orang seperti di sirkus. Lihat. Mereka semua berbaris, satu persatu, menunggu untuk naik kereta. Hidup ini hanyalah simulasi. Ini simulasi. Orang-orang membentuk antrean, orang-orang disiplin, dan dia berpikir bahwa orang-orang yang disiplin itu seolah-olah mereka sedang berada di sirkus. Dia tidak bisa memahaminya. Jadi saya menulis ini di Twitter dan menjadi viral. Seperti yang bisa Anda lihat, 1,1 juta tayangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa membaca caption saya apa yang sebenarnya saya katakan. Mungkin Anda bisa membacanya. Sebenarnya saya lebih bebas di Twitter karena Anda tahu saya tidak perlu khawatir tentang akun yang ditangguhkan. Ada sedikit lebih banyak kebebasan berbicara di Twitter dibandingkan di YouTube. Jadi saya tidak tahu. Tweet ini menjadi viral, hasilnya sangat bagus. Saya akan tunjukkan apa yang dikatakan orang lain. Orang ini bilang bahwa hal terburuk adalah dia mengira mereka bodoh, padahal justru dia yang sangat bodoh. Itu benar. Mengantre adalah perwujudan paling nyata dari kontrak sosial dan keadilan. Ini adalah sistem yang sangat bergantung pada saling menghormati. Orang tolol ini tidak mengerti. Mereka lagi ya? Ya, selalu mereka. Ini namanya peradaban. Beberapa orang tidak akan pernah menjadi bagian masyarakat yang baik. Video ini adalah perbedaan yang jelas antara dua pola asuh dan budaya. Itu saja. Oke, tahu apa? Kita cukup sampai di sini saja. Oke, kita tidak usah terlalu jauh. Ini hanya mengonfirmasi teori kita, teman-teman. Bahwa bahkan ketika kamu membawa orang dari budaya yang kurang berkembang, kamu tetap membawanya masuk. Kamu memberi mereka fasilitas negara maju. Kamu memberi mereka pendidikan yang sama, pola asuh yang sama. Kamu memberi mereka fasilitas kelas dunia dari negara maju. Mereka tetap tidak akan melepaskan perilaku budaya mereka karena perilaku dibentuk oleh budaya selama banyak generasi. Dan anggapan bahwa kamu tahu, kamu bisa membawa siapa saja dari mana saja karena kita semua sama. Kamu bawa mereka masuk dan mereka semua akan menjadi satu karena kita semua percaya hal yang sama. Itu omong kosong. Seluruh gagasan multikulturalisme didasarkan pada ide bahwa orang bisa datang dari mana saja dan jika diberi pola asuh yang sama, kita akan menjadi sama. Kita semua akan menjadi sama. Jelas, ini telah gagal secara besar-besaran di Amerika, terutama dalam komunitas Afrika Amerika. Jelas, ini juga gagal di seluruh dunia barat kalau menyangkut budaya lain. Dan saya rasa kita tidak perlu menghindar untuk mengatakan kebenaran sekarang. Australia tidak pernah punya masalah dengan parang. Australia punya banyak masalah lain yang juga dimiliki masyarakat kulit putih lainnya, seperti perkelahian di bar, mabuk-mabukan, mengemudi dalam keadaan mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, semua masalah yang juga dialami negara-negara barat lainnya. Dan Australia, seperti banyak negara barat lainnya, mampu mengatasinya dengan baik. Seiring perkembangan masyarakat Australia, masalah-masalah itu juga semakin berkurang. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian di pub, dan sebagainya. Semua hal ini semakin berkurang karena itulah yang terjadi di masyarakat homogen. Mereka adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kamu bisa mendidik mereka dengan lebih baik. Saya ingat pada tahun 2010-an ada kampanye besar-besaran melawan kekerasan dalam rumah tangga di Australia. Karena tiba-tiba orang-orang mulai membicarakan kekerasan dalam rumah tangga. Orang-orang mengatakan bahwa setiap wanita diserang oleh pasangannya. Bukan setiap wanita. Setiap 3 wanita, 1 di antaranya diserang oleh pasangannya selama menjalin hubungan dengannya. Jadi itu sebenarnya statistik yang cukup memberatkan dan memalukan. Kita harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Jadi pemerintah Australia mulai mengucurkan puluhan juta dolar untuk kampanye iklan anti kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu bagus. Dan saya yakin itu berhasil. Saya yakin itu juga berhasil karena banyak orang mulai membicarakannya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Tapi pada saat yang sama, kami juga mendatangkan orang-orang dari Afrika yang dilanda perang. Dan pada tahun 2010-an saya membaca sebuah statistik kemarin. Pada tahun 2015, hanya 4% dari seluruh tahanan muda yang berketurunan Afrika.
Hari ini di tahun 2026, 50% dari seluruh tahanan muda berasal dari keturunan Afrika, padahal mereka hanya mewakili 2,6% dari populasi Victoria. Jadi, kemanapun Anda melihat, jadi ketika kita mendatangkan orang-orang dari negara yang dilanda perang, kita juga membawa praktek budaya mereka yang buruk. Kekerasan adalah salah satunya. Jadi tidak apa-apa bagi Anda untuk menekan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat umum. Tapi pada saat yang sama, Anda membawa orang-orang yang mencincang orang di jalanan. Perampokan rumah saat penghuninya ada di dalam meningkat drastis. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu bersembunyi di balik itu. Kita tidak bisa. Kita sudah melewati tahap di mana Anda bilang, ini merepotkan. Ini bukan soal merepotkan. Ya, bahkan jika itu merepotkan, kami tidak peduli. Karena saya ingin membesarkan anak-anak saya di masyarakat yang aman. Saya tidak pindah ke Australia, di mana ada geng-geng pemuda Afrika yang membantai orang di jalanan. Itu bukan negara yang saya tuju. Mana garansi uang kembali? Saya pindah ke negara yang mayoritas penduduknya kulit putih. Saya pindah ke negara yang 95% penduduknya kulit putih. Dan itulah alasan saya pindah ke negara itu. Saya pikir negara yang sangat beradab, negara yang sangat makmur. Sekarang kalian terus mengikis budayanya. Sekarang hanya 88% penduduknya kulit putih. Dan kita sudah melihat Inggris yang sekarang hanya 73% penduduknya kulit putih. Dan apa yang terjadi di Inggris? Dan lihat apa yang terjadi di Spanyol. Oke, jadi biar saya putarkan beberapa video lagi untuk kalian, oke? Saya harus terus melakukan ini kepada kalian, meskipun mungkin terdengar berulang-ulang. Lihat ini adalah Spanyol. Spanyol, negara di mana Pedro Sanchez, seorang komunis kotor lainnya, melegalkan 500 juta migran ilegal dari Afrika Sub-Sahara, Afrika, Afrika Utara, atau Timur Tengah. Dan lagi, 1,2 juta orang lainnya, omong-omong, telah mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Spanyol, selain 0,5 juta orang tadi. Lihat ini. Lihat apa yang telah mereka datangkan, teman-teman. Saya tidak bisa memutar seluruh videonya untuk kalian, tapi kalian tahu, kalian akan mengerti pesannya. Lihat ini. Orang Afrika Utara ini, sebenarnya, mungkin dia bukan dari Afrika Utara, sedang berbicara dalam bahasa Arab. Dia terlibat dalam sebuah perdebatan dengan orang ini yang omong-omong adalah seorang wanita. Dan dia akan menghajarnya habis-habisan. Lihat ini, dan itu adalah seorang wanita Spanyol. Saya tidak tahu, mungkin dia perempuan woke, mungkin sampai titik ini. Dia mungkin bagian dari gerombolan pengungsi diterima. Mungkin, saya tidak tahu. Dia mungkin masih seperti itu setelahnya karena kita tidak pernah tahu. Virus pola pikir woke itu sangat mematikan. Mari kita tonton ini. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Semua pria muslim Timur Tengah lainnya yang baik ini, mereka seperti, ya itu tidak apa-apa. Tidak ada yang menghentikan wanita itu. Tidak ada yang menghentikan pria itu. Boom. Pokoknya, lalu dia memukul dia dari kiri dan kanan, dan dia pun pingsan. Panggil polisi! Dia bilang panggil polisi. Dia mungkin tidak mengerti itu. Dan ya, dia mungkin bahkan tidak peduli. Dia tidak peduli. Ini, kamu benar-benar. Mereka benar-benar telah membawa masuk. Mereka telah menggelar karpet merah untuk orang-orang yang benar-benar hidup di abad ke-7. Mereka pikir tidak apa-apa menyerang orang, menyerang perempuan. Di depan semua orang, di depan seluruh dunia. Mereka tidak peduli kamera sedang merekam, tidak peduli apa-apa. Jadi pokoknya dia langsung pergi begitu saja. Lihat ini. Aku kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Wanita itu langsung pergi begitu saja. Aku tidak tahu. Lihat, aku tidak tahu. Lihat ini Italia. Budaya tidak bercampur, teman-teman. Budaya dunia ketiga tidak bercampur. Ini kelihatannya seperti dari Bangladesh, tapi sebenarnya bukan. Mereka semua muslim ini berasal dari Bangladesh. Dan mereka hanya bertengkar satu sama lain. Kelihatannya ini adalah Bangladesh. Saya sudah melihat banyak video dari Pakistan, Bangladesh, di mana Anda tahu kerumunan orang biasanya hanya main hakim sendiri terhadap orang. Langgananlah ke saluran ini. Lihat ini. Bayangkan kamu bangun tidur. Dulu ini adalah sebuah kota kecil di pedesaan Italia yang indah. Dan kamu tiba-tiba bangun suatu hari dan kamu seperti, wah, apa yang terjadi? Apakah aku bangun di Bangladesh? Atau apa ini? Lihat itu.
Bahkan jika tidak ada massa yang saling bertarung, bahkan begitu pun, ini benar-benar mengerikan. Benar-benar menjijikan. Itulah yang telah mereka lakukan. Lihatlah, inilah yang mereka lakukan. Penyerbu asal Afghanistan ke-8 baru saja didakwa atas pemerkosaan berkelompok terhadap anak-anak di Norwich. Bilal Shinwari telah muncul di Norwich. Tommy bilang dia adalah penyerbu asal Afghanistan ke-8 yang telah didakwa. Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak bisa mengikuti semua ini. Jujur saja, saya tidak bisa mengikuti semua ini. Jadi saya yakin kamu juga tidak bisa mengikuti semua ini. Ini sudah menjadi kejadian yang sangat umum. Sampai-sampai bahkan para orang gila woke kiri pun sudah berhenti menanggapi hal ini karena sesekali mereka menemukan kasus pedofil kulit putih. Lalu mereka bilang, "Hei, kenapa kamu tidak membicarakan ini? Kenapa kalian tidak membicarakan ini?" Terus kamu bilang, "Ya oke, kami juga baru saja meretweet tentang pria kulit putih ini." Tidak ada yang menyangkal keberadaan pedofil kulit putih. Dia telah ditahan di Irlandia setelah ditangkap di sana pada tanggal 22 Mei. Dia didakwa dengan 2 tuduhan pemerkosaan terhadap anak, 1 tuduhan konspirasi dan lain-lain. Belfast, horor pemerkosaan geng di Belfast. 2 orang Somalia dan 1 orang Nigeria didakwa. 3 warga negara asing, Hasan Mahmud dan Adam Muhammad, Abdi Rahman, Abdi Hakim dan Adam Muhammad, serta Rotimi Adayomo. Saya tidak tahu apakah itu nama Muslim, tapi itu tidak masalah. 55 tahun dengan riwayat kekerasan sebelumnya, dituduh secara brutal memperkosa seorang wanita Belfast di HMO. Di sebuah HMO, hotel-hotel di mana uang pajak Anda, pound sterling, digunakan untuk membayar mereka tinggal di sana, untuk menampung mereka. Orang asing hanya 6,8% dari populasi Irlandia Utara, namun 20% dari catatan tahanan pelanggaran seksual. Jadi dari yang tercatat, jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang lihat ini, dan lihat ini. Beginilah perilaku mereka. Anda membiarkan mereka masuk. Beginilah perilaku mereka. Dan warga lokal, begitu seorang warga lokal melihat petugas polisi dengan cara yang salah, dia langsung ditangkap, dipukuli, dimasukkan ke belakang mobil van. Langganan saluran ini, ambil tanganmu, ambil tanganmu. Kita lihat betapa cepatnya dia langsung patuh. Dia menarik kembali tangannya. Tapi dia tidak akan berhenti menggonggong padanya. Dia akan terus berkata, "Lepaskan tanganmu dariku. Aku akan menghidupkan lagi brutalitas polisi." Itu saja yang akan saya katakan. Jangan lupa subscribe channel ini. Lepaskan tanganmu. Dia mengatakannya untuk keempat kalinya tanpa perlu. "Saya pasti akan melakukannya. Ini tanganku." Dia orang yang berpengaruh besar. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Aku orang Palestina, bro. "Aku orang Palestina, bro." Seolah-olah maksudnya apa? Lihat dia. "Bro, kalau kamu benar-benar berani, kamu nggak akan dibom sama IDF. Kenapa kamu nggak tunjukkan keberanian ini ke IDF? Aku cinta IDF. Ayo, IDF." Kamu belum pernah lihat dia, bro. Aku orang Palestina. Seolah-olah. Apa maksudnya? Langganan saluran ini. Aku berdiri di sana. Jangan paksa mereka. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa? Kamu tahu. Apa yang dia lakukan? Ya, aku ingin pergi. Ada yang salah dengan kepalamu. Tidak ada yang salah dengan kepalamu. Temanku. Dan kamu bukan apa-apa bagiku. Kamu sudah siap. Jadi inilah orang-orang yang diimpor oleh pemerintah Inggris dalam jumlah puluhan ribu. Dan Sabana Mahmud sebenarnya memfasilitasi itu. Sekarang dia sedang mengerjakan undang-undang yang memungkinkan LSM mensponsori pengungsi dan mereka bisa membawa mereka dari segala jenis negara yang mengerikan, negara-negara yang sudah kita kenal. Mereka tidak bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat barat. Mereka bisa datang dalam jumlah puluhan ribu, mereka tidak akan berhenti, teman-teman. Mereka tidak akan berhenti kecuali dihentikan. Mereka sudah menyerah untuk menghentikan migrasi ilegal. Sebaliknya, mereka akan membuatnya semakin mudah bagi ribuan orang untuk masuk ke negara kita. Minggu lalu, mereka mengumumkan skema sponsor komunitas baru yang akan memungkinkan kelompok komunitas membawa pencari suaka langsung ke Inggeris. Banyak dari kelompok ini, terutama lembaga amal sayap kiri, bahkan tidak percaya pada konsep perbatasan.
Dan bukan hanya lembaga amal sayap kiri saja teman-teman, berapa banyak dari kelompok komunitas ini yang akan didirikan atau mungkin sudah ada yang muslim yang didirikan oleh muslim. Berapa banyak? 100 keluarga dari Gaza, kami sangat mengenal mereka. Ini surat dari kami. Dan mereka akan menulis surat ke Kementerian Dalam Negeri dan selesai. Bawa mereka masuk dan kemudian mereka akan menyebar dan mereka akan seperti orang-orang ini. Inilah orang-orang yang mereka bawa masuk yang membenci Inggris, yang membenci Barat. Mereka tidak akan berhenti. Tapi, undang-undang ini bisa memberi mereka kekuatan untuk memilih sendiri orang-orang yang akan mereka sponsori untuk datang ke Inggris. Itu dia. Ya, aku memang melihat cuitan itu. Baguslah Katie membuat video tentang itu untuk menjelaskannya kepada kita. Skema sponsor komunitas baru kami akan memungkinkan kelompok yang disetujui untuk memilih pengungsi yang mereka sponsori. Semua itu saya penasaran berapa banyak dari kelompok yang disetujui itu yang didirikan dan dijalankan oleh Muslim. Akan ada ratusan, ribuan. Itu tidak lucu. Oke. Sekarang, pemerintah telah menyatakan bahawa jumlah orang yang diizinkan masuk ke dalam skema ini akan dibatasi hingga 10,000 orang per tahun, yang mana itu sudah sangat besar. Namun, sumber dari Partai Buruh mengatakan bahawa jumlahnya akan, kutip, bertambah seiring waktu. Tentu saja dari 10.000 orang itu mereka akan mengirimkan para pria mereka adalah laki-laki. Dan kemudian setiap orang yang datang akan membawa 5 anggota keluarga yang akan menyusulnya nanti. Dan saat mereka datang, mereka akan melakukan semua hal seperti ini. Protes, menyebabkan kekacauan. Kita sudah melihat apa yang dilakukan para aktivis Palestina ini ya. Mereka akan menambah 10.000 orang setiap tahun. Lalu mereka akan tinggal di perumahan yang dibiayai pemerintah dan kemudian mereka akan membawa anggota keluarga mereka. Dan kemudian kamu tahu, siklus buruk ini akan terus berkembang seiring waktu dan akan menjadi seperti bola salju. Mereka jelas-jelas sudah menyadari bahawa rencana mereka untuk menghentikan kapal-kapal migran sama sekali tidak berhasil. Tapi, daripada mengendalikan perbatasan, mereka justru menawarkan cara alternatif bagi orang-orang untuk masuk. Seolah-olah masalahnya sudah hilang. Pemerintah ini memang tidak bisa dipercaya untuk melindungi perbatasan kita. Ya teman-teman, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Banyak orang bilang kita tidak mungkin menunggu sampai 2029. Tapi saya tidak melihat pilihan lain. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa Andy Burnham mungkin akan mengadakan pemilu lebih awal. Karena ya dia tidak bisa melakukan semua hal ini. Dia tidak punya mandat politik. Jadi bagaimana dia bisa melakukan apapun? Bagaimana dia bisa mengambil tindakan apapun? Tapi bagaimanapun juga teman-teman, inilah dia. Ingat itu, ini adalah bukti terbesar. Budaya dunia ketiga tidak bisa bercampur dengan budaya barat yang sangat beradab dan sangat maju. Keduanya memang tidak bisa bercampur.